Singgung habis, konfesnya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum tahiyatan mubarakatan salamatan mabrurah. Salamun alaina. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Ulum, kepada yang terhormat Dewan Juri dan Panitia Lomba Virtual SMK Raudhatul Mujawidin, dan tak lupa pula kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan lomba virtual ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat beriring salam, mari kita haturkan kepenuh junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan membawakan tausiah singkat saya yang berjudul Peran Pemuda Islam di Era Milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda lah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Fida Ismail bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, Syafanul wa huwa quwwatu ma'ada ta'af, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan, di mana sebelumnya berada pada masa kelemahan. Pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me you 10, we war set to war." Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kita goncangkan dunia ini dengannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat dari Allah, yang mana kita diberikan fisik yang kuat, mata dapat melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat yang berat, kaki dapat berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini, tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada dan segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, tiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Kholayani, salah seorang pujangga Mesir, mengatakan, "Inna fi yadi syubani amral ummati wa fi aqdamiha ayataha." Sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Dewan juri yang saya terhormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa dan juga harapan mertua, supaya terhindar dari dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini, dan terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya At-Sarhayatul fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tabiatul fardiyah. Kita sebagai seorang pemuda harus senantiasa semangat mempelajari ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa semangat
pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat di antara kamu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Semoga kita menjadi orang-orang yang berilmu, beriman dan bertakwa sertai akhlakul karimah. Dan semoga kita selamat di dunia dan di akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.